Oke, kembali lagi bersama kita berdua, tentunya di mana lagi kalau bukan CS Kental. Sama gue Ito Jamstrong. Bersama gua dengan Angga Jimbot. Oke, untuk para sobat CS Kental gitu kan. Mentalisti. Ya, kali ini kita kedatangan tamu. Ya, sebenarnya sih bukan tamu juga ya. CS kental juga nih. Ya, jadi Kental kita. yang belum tahu siapa dia gitu kan, nanti kita perkenalkan diri, biarkan dia memperkenalkan diri sendiri gitu, Bob. Wih, perkenalan diri lah. Perkenalkan, nama gua Ridwan, dipanggil Gudel, Udah ya, yang punya yang punya usaha sate tahu. Weh, Yang daerah Citerep, jangan lupa ya mampir ke Saung Rakyat. sama. Ya, ada sate tahu dan Cakep. sate taichan. Dengar-dengar punya pengalaman misteri nih yang dialamin secara nyata. Kalau pengalaman banyak, cuman ada yang lebih paling berkesan lah. Yang lu ingat banget dari awal ya. Yang inget dari awal mungkin nggak bisa lupa juga. Gitu. Lagi itu pengalaman di Gunung Salak. Di Gunung Salak. Iya. Itu niatnya camping apa gimana? Niatnya gua sebenarnya mau main ke sana. Pas main ke sana silaturahmi, di sana itu ada orang tua lah, orang tua angkat. Oh, Ya orang di tua. sana. Guru lah ya, kayak gitu. Ya, gua di sana juga gua ke sana diajak temen gua, kawan gua CS Kental juga sih, namanya Yopi. Dari situ gua berangkat berdua ke sana silaturahmi. Nah, pas silaturahmi gitu gua diajak jarah. Itu daerah mana ya? Daerah Cihideng. Oh, Cijedeng. Bogor. Cihideng masih daerah ya, masih Cijeruk, Oh, Cijeruk. Cijeruk ya, masuk Ya. jalur Cijeruk ya. Tempat Sukhoi. Dulu tempat mendaratnya tim SAR, pencarian pesawat Sukhoi. Oh, yang jatuh ya? Ya, Sukhoi yang jatuh. Yang jatuh hilang Tahun itu 2000 berapa itu ya? 2010 atau 2012 gitu. Jatuh. Nah, tempatnya lokasinya di situ. Nah, diajak ke situ. Gua pas di rumah situ ada orang Bogor. Kebetulan silaturahmi juga di Oh, sana. jadi bukan orang situ. Ya, emang dia itu Oh, jadi itu lu ke tempat itu tuh ibaratnya guru, ya banyak juga yang ke sana, bukan ya, saya lu ya. Maksudnya, bukan ibaratnya kayak orang tua angkat, tapi dia juga ya kayak kalau orang Sunda bilang mah bisa nyareat lah gitu. oh, Ya. jadi banyak juga yang ke sana saya Ya, dia juga orang situ sih bilangnya dia itu salah satu apa ya namanya kuncen atau apalah di Gunung Salak lah Gunung gitu, Salak, karena oke. keturunannya juga gitu, ada keturunan juga lah gitu. Pas gua ke situ, orang itu emangnya niatnya sih dia nyari dulu zaman batu akik. Oh iya itu. Ya, iya, pengalaman- lagi pengalaman batu juga. akik lagi booming, ada combong atau apalah kayak gitu. Emang ada di daerah situ sekitar Batu? Kayaknya pergunungan kayaknya susah deh nyari gunung gitu. Enggak, itu batu ini batu mistik, jadi Oh, narik gitu. Oh, pusaka. Ya, Wah, dari jenis Pusaka nih. Obrolan penarik pusaka ternyata nih, baru tahu gua nih, Godel nih. diajak bukan gua tapi Oh, bukan. ya orang-orang itu, cuman gua diajak sama Yopi ini, diajak, kata dia yuk kita jarah, tanya kita jarah ya kali aja kita dapet lah gitu. Dapat apa tuh? Dapat Pusaka. pusaka itu. Oh, emang Sejenis niat awalnya emang main tapi si orangnya ini nih yang orang Bogornya ini oh, datang maksudnya ke nggak ada situ. niat buat Nggak ada niat, ya. pusaka itu cuma silaturahmi mungkin Ya, ya. silaturahmi. Cuma Karena kalau di sana situ ketemu, ya. karena di situ diajak jarah, ya udahlah ayolah gitu. Sama yang pengunjung juga ibaratnya ya. Ya, sama yang kuncennya ini Oh, anaknya, kuncen. gitu, punya anak kan ya. Yuk kita jarah ke ini ke Uyut, Uyutnya dia. Rumahnya sih nggak terlalu jauh. Oh iya tuh sesepuh mungkin ya. Sepuh Uyut tuh bapak kakeknya, Ya, sepuh lah yang orang sepuh ditua situlah, itu, gitu. ya. Oh iya, Pak. Jadi dulunya itu emang bapaknya itu apa ya sebutnya orang yang ini juga lah, sakti lah, sebut sakti, nggak terlalu sakti, Kalau cuman sakti bisa hilang dong. ya. Sakti ya. Nah dari situ jalan kan nggak terlalu jauh, pas mau jalan kita nggak jadi
nggak jadi berangkat. Jadi jarahnya nggak Ya, jadi. karena Itu siang, sore, malam. maghrib posisinya. Oh, posisi maghrib. Ya, habis maghrib kita mau berangkat, hujan gede, petir. Udah gitu kita diam dulu, beres isya, sholat. Nah, kata yang orang sononya, yang kuncennya ini, abang-abangan lah gitu ya sebutnya. Kalau emangnya benar kita diizinin hujannya berhenti, kalau enggak, ini nggak bakal berhenti, kata dia. Nah, setelah itu nunggu sekitar 5 atau 3 menit lah, hujan berhenti tuh. Nah, wah berarti kita diizinin nih. Jalan tapi nggak terlalu jauh juga sih tempatnya. Pas jalan di sana, sebenarnya sih sebut angker sih nggak terlalu angker gitu kan. Kayak pemakaman biasa lah, di situ ada pemakaman tuh kayak modelnya kayak bangunan gitu kan. Ada tempat, kalau makam biasa kan ada ininya, tapi ada tempat penjarahannya gitu di situ tuh. Nah udah gitu biasa kita jarah biasa. Nah pas Ada namanya nggak di makam ini? nggak ada. Oh, polos ya pemakaman. Nggak ada, iya. Cuman ada bangunan. Oh, ada bangunannya. Ada bangunan untuk orang gimana sih jarah gitu. Ada apa? Ada saungnya juga. Saung ya? Iya. Pemakaman yang ini lah. Ada pemakaman, terus udah gitu pas jalan masuk ke dalam biasa hadiah doa gitu kan. Nah pas di tengah-tengah dia ini baca hadiah. Nah kan cuaca kan kalau habis hujan biasanya kan cerah tuh. Nah gua sendiri lihat nih dari Gunung Salak itu kelihatan gunung gitu kan, nggak ketutup kabut atau apa, pokoknya cerah aja terang. Oh, makam itu adanya di kaki gunung. Di kaki gunung Salak kan di pas pendaratan helikopter tim SAR ini kan pendaratannya di situ. Jadi di kaki gunung itu emang benar kelihatan itu jalur yang mau ke Datar Manik itu lewat situ. Gitu. Yang pendakian juga bisa jalur situ juga gitu. Nah, pas udah nggak lama itu kayak pas lama doa, kata dia fokus ya, baca dalam hati kan, syahadat, sholawat gitu. Pas udah gitu nggak lama pokoknya konsen, jangan bengong gitu ya. Pas itu baca, pas itu gua ngeliat tuh kayak modelnya kayak sebutnya kayak apa ya, modelnya kayak bodus gembel yang asap tapi itu bentuknya bukan as putih gitu, pokoknya hampir mirip lah kayak gitu, yang gumpal putih dari puncak tuh. Gua ngeliat kabut ya, turun ke bawah. Pas baca doa kan gitu kan, bus itu jarak pandang kira-kira langsung hilang tuh kayak semeter. Oh, jarak pandang semeter tuh hilang. Iya hilang, jadi yang di depan aja mungkin nggak terlalu jelas itu, karena kan jaraknya kan nggak terlalu jauh. Cuman tadinya misalkan ada pohon kelihatan, jadi nggak ada tuh, udah gelap banget. Nggak lama dari situ dia itu ngomong gitu, jangan ganggu lu. Siapa tuh yang ngomong lu? Yang ininya. Oh, anaknya. Anaknya si AA-nya itu bilang jangan ganggu. Nah kita nggak ganggu. Nah mangkat siat. Nah bahasa Sundanya gitu, gitu kan. Pergi gitu kan. Ya. Bahasa Sundanya mangkat. Awas siat. Nah ulah nggak ganggu. Nah, udah gitu. Nah dia itu nyelek gitu kan. Tak, jangan bengong. Padahal gue nggak bengong. Gue cuma ngeliatin ngomong sama siapa sih, gue penasaran itu. Simak lah ya. Iya, ngeliat nongol kayak gitu, ngeliat ngomong sama siapa sih. Dari situ nggak lama kata dia baca lagi pengennya apa gitu kan. Nggak lama dia tuh kayak narik atau apalah gitu, gue nggak tahu. Pas itu pas fokus dari situ kayak gue itu kayak gimana diemnya, kayak disebut sadar. Gue sadar tapi gue itu kayak di jarak gue tuh kayak diem di belakang tempat penjaraan itu. Kan penjaraannya itu di sini, tapi gue tuh diem di situ. Terus gak lama gue ngeliat tuh kayak kunti, pocong, kayak genderuwo, orang-orang hitam lewat tuh, orang lewat. Kata gue kayak di luar gitu, kayak roh gue tuh kayak keluar gitu, kayak di luar. Gak lama dia nyolek, jangan bengong. Gua langsung istighfar kan, astagfirullahaladzim. Biasa lagi, baca lagi. Pas gitu nggak lama gua merem lagi, itu pocong nongol di belakang gua pisan. Ih gila, itu mata. Iya lo nggak gitu, tarik aja kalau nggak di kuburan tarik. Ya kan gua memang niatnya jarah gitu di situ. Tapi
si A bilang maunya apa, berarti kan minta kali ya deh. Kalau situ, kalau Jara tuh minta apa nggak sih sebenarnya? Jarak itu sebenarnya sih sesuatu gitu. mintanya emang itu Kayak beda-beda kesehatan sih. mungkin kali ya. Ya beda-beda sih kalau jalan itu kalau menurut gua gitu kan. Itu kan kita mendoakan pada leluhur lah gitu. Cuman orang-orang yang sekarang tuh nggak tahu gitu kan, malah minta sesuatu sama yang udah meninggal. Padahal kan kalau berdoa mah minta mah udah ke Tuhan aja Iya. gitu. Gak usah mujarah itu ada yang bawa lamaran lah, mau ini. Anjir serius. Ada, gua pernah lihat gua. Jara bawa lamaran. Bawa ada surat lamaran, pernah gua. Tepatnya nggak perlu gua jelasin lah di mana lah gitu Dia ya. mau ngelamar apa itu? Gua tanya. Serius bawa lamaran gitu, bawa lamaran kerja gitu. Ada yang bilang apa ya, yang berapa hari gitu di situ tuh apa namanya, lupa lagi gua. Apa? Tapakur apa ya namanya. Dia itu seminggu, cuman kata Ya, dia tapa lah ya. iya Kayak kayak gitu ya. gitulah gitu. Cuman apa ya namanya, lupa lagi gua. Nah itu tuh mau minta sesuatu tuh. Nggak tahu, cuman malah namanya jarah itu kan dia mungkin berdoa tapi malah ngorok gitu. Anjir tiru. Serius? Lah, itu mah bukan berdoa. Serius, Cuma mimpi ngorok. yang ada. Jadi nggak semuanya benar-benar tujuannya emang ini, cuman ada beda-beda gitu. Ada yang minta rezekinya banyak lah atau apalah. Manusiawi Ya, sebenarnya gitu ya. maksudnya yang aneh mah itu bawa lamaran. Emangnya HRD apa? Oh, iya. Kadang bingung, maksudnya kita juga pengen bilang, cuman nggak enak juga gitu kan. Tapi kebanyakan karena cerita orang-orang sih bawa lamaran, jadi semakin santer kuburan itu. Mungkin dia pernah ngedengar kali pernah ngedengar jadi ya makam tuh jadi disebut ya, jadi tempat Disakralkan mungkin ya. disakralkan, jadi wah tempat pemakaman yang bisa minta jadi gitu kan. Kayaknya jadi kayak gitu sekarang, jadi pemakaman jadi ya tempat permintaan manusia, Dari mulut ke mulut ya. jadi mulut ke mulut. Terus yang tadi yang pas apa, Oh ya, sesudah itu kan gua ngeliat pocongnya gila. Gua baru seumur ya sebut sadar, gua nggak kayak sadar gitu, tapi kayak gua tuh kayak ngelihat gitu ke belakang, itu nongol jelas, itu matanya gede gitu kan, mukanya banyak belatungnya, nongol. Gak lama itu, nah temen gua Yopi ini kakinya kram. Pas gua astagfirullahaladzim, kakinya kram. Nah emangnya udah kan itu kan, aduh kaki gua kram gitu kan. Nah pas itu di ini nama si A-nya kan udah biasa. Pas dia turun kan biasa, ayo kita itu pas pulang. arah balik Arah balik kita pulang. ngambil pusakanya dapat nggak? Enggak Enggak. Oh itu enggak. nggak jadi kan. Nggak jadi mungkin karena kenapa lah, nggak tahu lah gitu kan. Pas pulang jalan, nah di jalan ini pas tengah-tengah yang ngelewatin pemakaman, dia ini ngomong, oh sih nggak ganggu aing. Bahasanya Nanya ngomong itu ya, nggak tahu gua juga. Oh tiba-tiba gitu kali. Tiba-tiba kayak gitu. Kata gua teh, kan tadinya gua paling belakang nih. Gua lari nih ke tengah karena ngeri juga gitu kan. Sambil ngeri, antara ngeri sama penasaran gitu. Terus kedua ngomong lagi dia, wah jenggut sih ya, nggak ganggu. Gua jambak gitu ya. Gua jambak pas kayak gitulah. Nah udah dari situ gua nanya ke Yopi ini temen gua, Poy ngomong sama siapa? Nggak tahu gua juga. Oh, tapi nggak tahu gitu. Iya nggak tahu, karena posisinya emang gua nggak bisa ngelihat juga gitu kan. Nah pas terakhir mau turunan, sia ngelawan ke aing, jenggut ku aing. Nah ada teh dia gimana sih, lu ngelawan ke gua jambak juga lu katanya. Kata dia teh, gua tarik rambut lu katanya. Gua ngeliatin tuh, gua kira teh kunti ya. Dia kayak mencak gitu, kayak silat lah gitu, kayak narik. Gak lama ada suara kayak modelnya kayak anjing tapi kayak orang ketawa. Wah jadi makin lama tuh makin kencang tuh, nah kayak Suara gunung. Iya Oke, pergi gitu kayak pergi jauh. iya kayak entah itu kesakitan tak apalah gitu kan. Oh, jadi berantem apa gimana? Berantem dia Sama si mencak A itu yang itu. iya mencak, tapi gua ngeliatin dari belakangnya dia kan posisinya semeter lah dari gua sambil nongol gitu, gua ngeliatin. Ngapain ya, Kak? Kata gua teh, ini mana Orang ngelawak apa gimana lo kan kalau gue Iya. gitu. Wah. Biar nggak takut gitu, Bob. Enggak sih. gua ngeliatin dari situ. Kata gua ini mana ininya, Poy mana Poy.
Mana gue juga nggak tahu. Gitu. Nah, setelah berapa menit ya, nah kena nih, udah suara ketawa itu kena nih katanya. Pas kena diliatin di tangannya, set, bulu modelnya kayak ini mah bulu perindu lah gitu. Oh mungkin itu genderuwo kali ya. Iya, Kan dari bulu perindu dari genderuwo, Bob. Yang gue tahu sih. Iya. Bulu-bulunya nggak tahu bulu apa. Bulu-bulu. Memang genderuwo ada banyak bulunya. Iya. Iya, gue juga nggak tahu lah. Pas gue lihat, kok ini bulunya gini? Iya, ini bulu genderuwo, kata dia gitu. Gue ngelihat ada 6, ya, ada 6 biji kan. Diambil lah daun pisang. Kata si A-nya kan posisi kan bisa hujan. Ayo buruan. Pas buruan itu gue kepleset. Buruan maksudnya? Buruan cabur. Oh. Buru cabut, takut dia balik lagi. Jadi kejar-kejar bulu gua hilang. Kejar-kejar, iya, bulunya hilang kali ya. Bulu gua hilang, Gue hilang nih anjing. Tangannya dicakut-cakut apa gitu. Oh iya, dikejar masih lah. Pas gue udah jalan gitu, mana buru-buru, sendal gua pecat, gua ditinggalin di belakang. Nah, pas buru-buru nyampe ke rumahnya udah biasa. Nah, pas duduk, Oh, udah nyampe rumah. ya udah nyampe Jam rumah. berapa itu? Nyampe rumah. Sekitar jam 10 kalau nggak salah. 10 Jam malam. 10 kalau jam setengah 11 lah. Enggak lama berarti. Nggak terlalu Berangkat malam maghrib lah ya. Paling jam setengah lah gitu kan posisinya. Setelah itu duduk biasa ngopi gitu kan. Nah, gua kan duduknya posisinya di ngebelakangin pintu. Ya, nggak lama ada yang ngetok. Oh, pintu ketutup tuh. Ya, posisi pintu ketutup tapi ada yang ngetok. Iya. 3 kali, tak. Nah gitu teh. Ah, buka. Kata si Nyuruh lu. Ya, nyuruh gua karena kan posisinya gua yang lebih dekat sama pintu kan. Hmm. Nah gitu teh, gua buka, gua cariin nggak ada. Siapa? Nggak tahu. Di posisi itu di dalam ruang rame. Apa? Rame Rame. ada. Berangkat berapa orang sih? Gua 4. Di Ya. situ ada keluarganya, ada berapa ya? Ada 6 apa 7 gitu kan. Si AA yang tadi itu, dia cuma senyum doang gitu. Ngeliat gua buka pintu, tapi dia cuma senyum. Kan gua, wah kata gua, ini apa gitu kan, penasaran gitu kan. Terus gua nanya, tapi dia cuma senyum. Nggak lama, kepala gua sebelah pusing. Migrain. Iya, kata gua ini kenapa? Berat Telat gitu. makan kan. Kayaknya sih. Iya, Bob. Bisa Pusing lu jadi. kalau telat makan lu. Kebanyakan Hujan. ngopi, kebanyakan Hujan. ngopi juga kali ya. Panik. Udah gitu nggak lama, ngobrol biasa gitu kan, ngobrol biasa. Nah, pas mau udah jam setengah 12 ya, gua dipanggil nih. Berempat itu yang tadi itu, bertiga. Iya, berempat sama si A-nya. Ya, berempat masih A. Sini. Nah, si ibunya nggak tahu sama bapaknya. Oh, itu ke depan lu kali. Iya, enggak di belakang rumahnya. Sini. Nih, ini yang tadi yang nyabut kata dia. Oh, si bulu yang Iya, bulu itu. ini yang tadi Oh, di bawah itu tuh. di bawah dipegang sama Iya. dia. Di daun pisang kan. Oh, dari Ini bulu yang tadi nih. Ya udah, kita bagiin aja kata dia. Ah, nggak mau kata gua kan. Ih, enggak udah. Ini satu-satu. Kalau nggak ada yang dua, ada yang satu-satu. Dibuka tuh gua ngelihat tadi 6. Pas dibuka tinggal 5. Pas dilihat deh, tinggal 5 kok, tadi 6. Iya, semua sepakat ada 6 gitu kan, tapi Yang lihat 6 itu awalnya pas dicabut. iya, Pas nyabut itu 6. 6. Gue juga berempat itu ngelihat 6 Ngeliat. gitu. Pas di situ kok ada 5. Nah, nggak lama jatuh kali, dicariin kan, dipegang sama dia tuh. Gua ngeliat sendiri, dipegang, dicariin kan di bawah, nggak ada. Wah, ya udahlah, hilang kali. Dibuka lagi tinggal 4. Dari situ kan gua agak ngeri. Gitu ya. Iya, Berarti ngeri. kalau 4 ya. pas lu berempat juga. Iya, ngeri juga kata dia. Udah nggak usah takut. Ini berarti udah hak kita lah gitu. Kata dia. Udah bagiin satu-satu. Gua nggak mau di situ. Kenapa tuh? Alasan lu nggak mau tuh kenapa? Kan itu yang gua dengar tuh bulu perindu tuh buat menarik lawan Cewek. jenis sih ya. Cuman gua nggak mau nantinya dia datang ke gua gitu. Ngeri gitu, ngeri. Fungsinya buluk perindu Iya. itu buat Cogan men ini apa? biar playboy. jadi playboy gitu ya. Katanya. Pemikat cewek lah ya. Jadi cewek lu gini bang ya? Pantesan lu dulu playboy banget. Iya, si zaman itu ya. Iya, zaman Iya, itu. black lu. Itu udah nggak dipegang sama gua. Oh, udah enggak. Nggak dipegang Oh, sama berarti lu gua. udah sempet Gua bawa. takut. Lu sempet bawa berarti diterima Nggak, sama lu. dari nggak diterima, cuman pas dikasih itu gua titipin. Gua Iya, takut. maksudnya dari si Diterima. A itu lu terima. Diterima, Lu tapi bawa. pas mau pulang gua simpen di teman gua tuh si Yopi. Oh, di Shopee. Karena gua nggak mau, soalnya gua sering kayak gitu. Maksudnya gua nggak mau didatengin atau mimpi gitu. Gua sering dibawa mimpi. Nah, gua simpan, gua nggak mau sama lu aja nih.
udah lu pegang, nggak mau gua kasihin ke dia. Kata yang si A-nya, udah itu hak kamu, katanya. Nggak mau. Tadi pada saat itu bulu itu lu tahu itu bulu perindo? Tahu. Oh, fungsi Maksudnya kegunaannya gitu. gunanya. Tahu. Tahu, cuman gua nggak mau. Itu kan ngambil langsung. Guys, kacau ya, gaya Iya, ya. dari maksudnya gua kan nyaksiin sendiri gitu. Suaranya, gua ngeliat si A mencaknya ngambilnya. Gua kan agak gimana ya? Wah, ngeri sedap gitu. Ngeri sedap. Iya, wah, tebet udah titipin aja. Udah gitu gua balik kan, Mayopi kan balik sini ke Citerep. Nah, pas malam itu sekitar kan biasa tidur kan jam 3 apa jam berapa? Gua mimpi. Oh, itu udah nyampe rumah. Udah nyampe rumah, gua tidur jam 3 gua mimpi didatangin apa? Kunti. Tapi yang datang kuntilanak. Ya kuntilanak sama aja Del. Iya kuntilanak bukan genderuwonya gitu. Oh, itu posisi Pulang dari kan situ. lu nggak megang itu di si Yopi. Gua juga kagak tahu. Ada di situ modelnya teh gimana ya? Gede banget itu. Serumah itu ininya. Tingginya. Buset. Ya, itu genderuwo bukan kunti. Enggak putih. Gua ngomong gini ngeri sih asli ngomong. Bahaya gue juga. Bajunya Lagi sama-sama orang yang pernah berdampingan dengan kunti lagi. bajunya putih gitu biasa gitu, nggak datangin gua. Gua sampai ngeri sih, sampai apa baju aja sampai basah gitu, basah karena ketakutan gitu. Gua bangun biasa gua istighfar itu, wah kata gua kenapa nih ya, gua mungkin ini mah namanya mimpi buruk mah biasalah gitu kan, Karena lu nggak cuci kaki mungkin sebelum bisa tidur. jadi gitu Bisa kan jadi. kayak temen gua. Jangan sebut Ya. nggak enak. Nah setelah itu malam kedua gue mimpiin lagi, kunti itu lagi datang lagi, tapi itu posisinya bukan malam atau subuh. Jadi kan gue habis begadang nih, karena mungkin gue takut parno juga gitu kan, parno juga. Nah gue tidur tuh sekitar habis sholat subuh, gue tidur pagi antara jam 7 gue mimpin itu. Cuman itu mah sebut mimpi, nggak kayak mimpi, itu mah jelas ada kayak di depan gua itu mah. Jadi gua teh kayak setengah sadar gitu, setengah sadar Di kamar ya? iya di kamar, ada di depan itu. Satu tingginya segimana ya, seatap kayaknya tuh, seatap rumah, datang depan ini, depan pisan gitu. Gua teh gua udah baca yang gua bisa lah ya, kursi semuanya udah gua baca. Nah itu gua pas astagfirullahaladzim gitu kan, lalu dia ngilang tuh. Nah dari situ mulailah keanehan gitu kan. Nah gua nanya kan ke temen gua ini, Siapa? ke Yopi. Oh, Yopi, yang megang megang itu. dulu. Iya yang megang itu. Lu penasaran dia Sama nggak? Nah mimpiin iya ya? gitu. Woi lu mimpiin juga nggak? Mimpiin apaan? Gua udah 2 hari nih mimpiin kunti. Enggak, gua biasa aja. Kata dia. Kata gua, emang lu kenapa? Gua dimimpiin. Wah serius lu, serius. Yaudah coba tanya si A. Enggak itu mah kata si A gitu, enggak ini. Nah besoknya lagi dimimpiin lagi juga, cuman posisinya ada. Jadi gua tuh kayak pulang dari depan gitu kan, pulang dari depan mau pulang ke rumah, ada di ada lapangan bekas bulu tangkis kan. Nah di situ ada dia diem di rumah. Oh itu nggak mimpi ini mana? Enggak itu mimpi, Masih- kayak masih- mimpi, cuman gua posisinya kayak pulang dari depan gitu. Oh masih mimpi tapi lagi. Tapi posisinya ya gua tuh kayak sadar gitu. Iya, kayak baru Gua pulang. jalan pulang dari depan. Nah itu gua ngelihat badannya sama, malah itu lebih gede, malah gede. Entah itu gede karena mungkin bajunya terlalu panjang mungkin ya, apa gimana lah, gua nggak tahu lah gitu. Cuman posisinya di atas rumah itu nyampe ke bawah, Oh dia lagi duduk mungkin gitu. berdiri gitu, berdiri ngeliatin pas ke gua pisan. Oh lu sempet ngeliat mukanya gitu. Ngeliat mukanya, cuman gimana ya, pucat, cuman dia nunduk gitu. Anjir, seremnya. Tapi Bob, lu pernah nyimak nggak yang cerita si Aang gitu kan? Aang pernah bilang di rumah Abudel ada genderuwo. Iya. Nyimak Iya. nggak? Berarti ya mungkin ngikutin sampai sekarang gitu kali. Bukan. Wah gimana tuh? Gimana ya, itu? kan, Iya, iya kan, ini Ci? kemarin kan gue ngundang si Ang nih. Iya. sini. Tapi gue nggak di shoot di video. Tadi gue sebelum tag tuh gue cerita dulu nanya. Dan di sini banyak dia bilang. Terutama rumah Abudel dia bilang.
Kalau ada segala macam ada deh. Emang rumah lu serem gitu apa deh? kalau rumah gua sih sebenarnya Di dari sekitaran rumah gitu. enggak dulu kan sebelum rumah dibangun itu dulu ada pohon duku sama manggis. Nah dulu ceritanya dulu pas yang orang yang nebang manggis ini kan 3 orang nih. Yang satu nggak kenapa-napa, yang kedua sakit parah lah gitu. Yang ketiga sampai meninggal. Tuh Serius, gara-gara nebang pohon. nebang pohon. Sama kayak kan? nebang pohon yang di rumah, yang depan rumah gua tuh. Isi tulang, ada saudara gua tuh. Sama kejadiannya kayak gitu. Yang satu meninggal, yang satu tangannya sampai buntung tuh. Jadi bukannya nebang pohon malah nebang tangannya. Kejadiannya pas lagi nebang itu. Iya. Yang itu yang di rumah si tulang. Cuman kalau di rumah gua yang satunya sakit. Itu. Nah, dulu kan juga kenapa sih kalau gua sih entah percaya atau enggak gitu kan, dulu pas dibangun pembangunan rumah gua itu kan dulu kan bokap itu kan usahanya emang lagi naik lah, lagi maju ya, karyawan juga lumayan lah gitu kan, banyak juga. Naik sekitaran tahun berapa tuh? 92 mah juga tahu sendiri kan. Iya, masih daerah kita lagi. agak-agak Ya, daerah 92 pas pembangunan banyak yang inilah yang nanemin katanya kan oh iya gitu. sih, kamu kalau Yang orang syariat nggak tahu karena masuk. sirik gitu. Bisa di Zaman dulu bisa ditaruh kayak gitu ya. buat dijailin buat apa, iya. Soalnya bokap gue juga pernah mati suri. Bokap. Bokap dari maghrib nyampe jam 10 malam. Pas dia pulang kerja kan itu lagi ngebangun rumah ya, lagi ngebangun rumah. Dulu kan gue tinggalnya di samping rumah, ada kontrakan tuh. Ya, samping rumah ada kontrakan, gue tinggal di situ. Bokap pulang kerja kan maghrib, dia habis sholat tuh bilang ke nyokap, ke ibu gue tuh bilang, "Mi, selimbutin," katanya, "bapak tiris," katanya, "dingin," katanya. Pas diselimutin kurang, masih dingin katanya. Udah berapa lapis ya gitu kan, selimut udah nyampe 10 lah. Buset. Udah gitu Harusnya iya panas sampai dingin gitu kan. Nah terus kata bokap teh, kumpulin anak-anak katanya. Kata bokap kayak gitu, kumpulin anak-anak, kumpul semua kan, gua kumpul. Nah dia nitip lah pesen, "Mi, kalau bapak nggak ada, urus anak-anak ya, terusin usaha bapak," katanya. Bapak kayak udah nggak kuat. Udah sempat bikin wasiat gitu. Ya sempat bikin wasiat. Gue ingat lagi SD kan nggak salah. Pas gitu nggak lama, pas nggak sadar mati lampu lama. Itu gue nangis gitu kan, biasa nangis kayak gimana sih, sedih lah namanya orang tua kayak gitu kan. Sempet nggak percaya tapi badannya masih panas gitu kan. Udah gitu nggak lama ada tuh nyokap tuh kan datang ke rumah kakaknya. Kata kakaknya tuh, "Coba ke ada kan om gue juga bisa juga lah gitu Orang kan. pinter lah ya, ya. orang bisa lah gitu kan, bisa. Dia lagi ada acara di masjid, dipanggil. Pas dipanggil, tapi alhamdulillah tuh gua nggak tahu lah metode caranya kayak gimana. Ya intinya berarti Pokoknya udah ada dari dulu. nyampe 2 Ya kalau jam. gua ngedengar siang kan gua Oh, yang sampai sekarang nih. sampai kita sekarang berarti dengerin udah ya. ada. Gua kira dari sono Iya. gitu kan, nyangkanya gitu doang gitu kan. Berarti udah ada gitu kan. Soalnya pengalamannya sih dari dulu sih gua lagi semenjak Tapi gini, gua pengen nanya nih kelanjutan yang setelah lu mimpi berapa kali gitu kan, akhirnya lu nanya ke Ya, kita Cia. kembali ke awal tuh. Nah, gitu kan, lu kan Udah mau kelar tuh kayaknya. belum kelar itu soal nanggung gitu kan. Lu kembali lagi ke A, katanya nggak apa-apa, biasa aja, akhirnya lu dimimpiin lagi gitu kan. Nah, keterusannya gimana itu gitu kan? tapi udah ketiga harinya gua langsung ya gimana ya, gua kesana juga sih, gua bilang gitu kan, gua langsung gua maksain Gunung Salak lagi. ke Gunung Salak lagi, nanyain, ibaratnya kan bete juga. Iya lah, Tiap hari gua dimimpiin gitu kan, kayak hidup teh nggak tenang gitu kan. Gua nanya gitu kan, udah enggak sekarang mah. Tapi dari situ alhamdulillah udah enggak gitu. Tapi dari situ anehnya ya, nggak tahu kenapa gua kalau jalan kayak bisa ngerasain teh gitu. Ini bisa ngerasain, gua emang dari mata gua nggak bisa ngelihat. Cuman kayak kalau gua merem nih, gua kayak ngelihat gitu. Kayak ngelihat ada makhluk yang pinggir atau gimana lah gitu. Kayak ada ngerasain ada gitu.
Cuman guanya malas kayak gitu, cuek aja lah, bodo amat lah Oh, gitu. semenjak kejadian itu lu jadi lebih sensitif mungkin ya Sensitif tentang ya. Gua nggak tahu gua, tapi lebih kayak gitulah gitu. Anehnya tuh kalau gua jalan pulang ke rumah, kalau perasaan nggak enak, wah kayaknya males lah pulang gitu kan. Tapi gua paksain, ada aja gitu kan, entah ranting pohon goyang sendiri atau gimana wajar gitu. itu. Semua orang pasti ngerasain lah bisnis kayak gitu. Atau ada yang ngelempar batu tapi nggak ada orangnya. Dari kejadian itu gitu. Berarti lu pengalaman tentang ngeliat kayak gitu udah sering banget kali ya? Udah sering, mungkin dari kecil lah gitu. Mungkin Ih, hobi kayaknya Del. Tapi gitu ya, menurut gua mungkin yang kata orang penarik benda pusaka, menurut gua udah diambil beres gitu ya. Itu kan gua pandangan gua gitu. Ternyata di balik itu ada yang bakal diteror di antara semua orang gitu kan. Nah, resep nih gue ngebahas ini nih, gue ada sedikit pengalaman, bukan pengalaman, pengetahuan lah. Ya, sebab kalau benda gitu tuh ya misalnya makhluk gaib ngasih kita sesuatu, nggak ngasih cuma-cuma, Bob. Oh, nggak ngasih cuma-cuma. Nggak ngasih cuma-cuma, dan kita juga misalkan minta nih, nggak kita minta terus ngasih kayak misalkan sesajen atau apa, nggak dipaksa begitu. lah modelnya ya. Kita tuh bikin perjanjian, perjanjian yang nggak tahu lah perjanjiannya sama apa mah ya mereka yang ini yang tahu. Tapi Perjanjian berarti termasuk kayak pesugihan dong. iya, ibarat misalkan lu mau makmur, mau sukses, tapi lu harus ngasih gua, ibaratnya kan kalau ini mah sukanya darah, ya darah kan berarti nyawa kan. Iya sih. Ya begitu ya, entah binatang atau apa yang nggak tahu. Ini kan masalah pemaharan gitu kan, yang masalah benda pusaka gitu kan. Nah, banyak kan selintas orang yang narik benda pusaka itu akhirnya diperjualbelikan gitu kan, ya dimahar lah, misalkan karena ada benda pusaka yang berbagai fungsi gitu kan. Ya setahu gua karena benda pusaka udah dimahar, tiba-tiba bisa balik lagi kepada empunya yang punyanya gitu kan. Pernah dengar gua ya. Iya kan, kita udah beli nih tiba-tiba nih, fungsinya gua tahu kan, udah pernah kita beli. Nah tiba-tiba yang nggak cocok sama kita dibalik lagi gitu kan. Pernah dengar gua kayak gitu tuh. Tapi gue pernah juga punya pengalaman gitu. Oh sama. Ya, tapi gua nggak beli ya. Itu gua dulu lagi main ke Cianjur. Nah, gua ketemu sama orang tua lah gitu kan. Nah, di situ gua pernah dikasih keris. Dikasih keris kecil, kerisnya segede gini lah gitu kan, segede telunjuk gitu kan. Nah, terus cuman gua nggak tahu itu keris fungsinya apa. Gua dikasih ini, pegang aja. Sebenarnya kan gua kalau benda-benda pusaka gitu antara percaya apa enggak, maksudnya antara yakin apa enggak. Gua takut kan kalau benda pusaka itu sedikit kayak tipis gitu, antara kalau gua percaya dengan benda ini, gua kayak lupa gitu sama Tuhan gitu kan. Gitu. Nah, setelah itu gua ambil gitu kan, karena gua menghargai lah. Nah, diambil itu kok lama-lama nggak ada, Hilang sendirinya ya. hilang sendiri. Aneh Benda gitu. pusaka itu, ya, si keris itu. Si keris itu kecil, cuman ada sarungnya doang. Cuman gue belum nanya juga sih ke yang ngasih gua gitu kan. Balik lagi apa enggak? Ya gitu, baik lagi apa enggak. Cuman yang ada nyisa tinggal keris gitu. Tapi benda pusaka itu emang ada isinya kali ya. Maksudnya makhluknya ada yang ngisi gitu ya. Iya. Bisa Ya, jadi. emang kalau yang gua tahu sih makhluk gaib tuh di itu tuh kayak benda-benda gitu bisa dibikin rumah, Bob. Iya tempat tinggal Tempat gitu. tinggal dia. Buat dia ya diisi. Jadi walaupun dia dijual kemana ya pasti ada ngikut gitu ya. Mungkin menempati benda mati lah gitu ya. Ya, udah pasti. Untuk tempat tinggal kan kayak di lukisan gitu kan. Kayak di batu, kayak di patung, kayak di wapak kan model kain gitulah. Tapi menurut lu zaman sekarang orang masih percaya nggak sih kayak gitu? Boleh tanya gitu ya. Maksudnya masih ada, Bob. Ada ya? Cuma orang-orang zaman sekarang tuh nggak terlalu percaya karena teknologi sih. Iya. Kalau sekarang tuh pada fokusnya tuh ke teknologi. Kalau zaman dulu kan emang karena nggak ada teknologi sebenarnya, jadi Kalau dulu kan kayak jualan misalkan kita jual. Iya. Kalau dulu kan wah penglarisnya kurang. tapi sampai sekarang masih ada, Bob. Ada. Ada ya? Kalau Ada. kayak gitu gua tahu gua. Masih ada kayak gitu. Masih banyak. Soalnya gue pernah juga pengalaman itu, temen gue cerita. Temen gue ini cewek lah gitu, dia indigo gitu. Dia pernah makan di suatu tempat rumah makan. Nah, pas dia datang ke situ bakso, cuman gua nggak bisa nyebutin di daerah mana gitu kan. Jangan. Pas dia datang ke situ, dia ngelihat kayak monyet tuh makanin baksonya. Yang bisa ngelihat. Iya, dia indigo gitu. Emang ya dari kecil dia bisa ngelihat gitu. Kayak modelnya kayak kemarin lah, narasumber yang kemarin gitu kan, yang
dia ngelihat kayak dia itu monyetnya itu makanin bakso ya. Emang benar di tempat baksonya itu rame gitu. Rame gitu kan, banyak pengunjung gitu. Cuman dari situ dia ngeliat gitu langsung cabut. Nah, kalau kayak gitu tuh masuknya tuh sah gimana ya? Maksudnya tuh apa sih? Sah apa enggak sih maksudnya? Apa ya, gua bingung kalau kayak gitu tuh dosa apa wajar gitu dia. Kalau kayak gitu tuh kayak gitu pesugihan juga masuknya kan? iya bisa jadi. Cuman Ya, gua nggak bisa sebut dosa apa enggak gitu. Ya kan nggak dibolehin sama agama lah Iya. gitu. Kan karena mempersekutukan lah, Iya. mempersekutukan Tuhan. Jadi Menduakan kan? ya jadi lebih percaya ke bendanya gitu, benda medianya lah. Kan dikasih entah itu wapak, entah itu apa gitu kan, entah itu wiridan atau apa. Ketika dia itu jadi, dia lebih percaya, wah ini karena wiridan ini nih, apa karena ini wapak ini, atau karena keris ini usaha gue jadi berhasil, apa karena kayak gitu cewek bisa dapat sama gue gitu kan. Jadi dia lupa sama Tuhannya, Kuasanya Tuhan ya. iya, padahal kan yang ngasih rezeki itu kan Tuhan. Itu jadi lebih jadi kayak melupakan. Iya sih. Tapi kan kalau di zaman sekarang ya, Itu menurut gua dengan jual beli gitu kan, giat panglaris. Sekarang kan banyak ilmu-ilmu yang untuk marketingnya gitu kan, banyak kan orang sekarang kan gitu. Makanya kan cerita-cerita yang orang itu akhirnya tergerus sendiri gitu kan. Masalah seperti itu pasti tergerus itu kan, karena ada masalah. Karena sekarang tuh zamannya marketing yang jago benar-benar, jadi bukan ngandelin dari alga itu. Karena keahlian orang itu di marketingnya jago, itu usaha bakal maju. keahlian. Kalau misalkan di kuliner itu misalkan dia ini apa namanya sering inovasi gitu kan. Kalau misalkan ada yang packagingnya lebih menarik gitu kan. Kalau ini kan mungkin kalau sales mungkin dia lebih gampang lah gitu, dia komunikasinya lebih baik gitu kan, tidak Ngomong lah ya lebih pinter ngomong gitu untuk dapat konsumennya. Mungkin hal gitu udah kalau sekarang udah mulai ya, tergerus sih, udah mulai tergerus. tapi masih ada Masih sih. ada. Masih ada yang pakai gitu, masih ada. Berarti yang pakai itu Nggak pede kali ya. enggak pesugihan gitu apa? Nyari tumbal gitu. Ya udah jelas, Jelas tuh. ya? Udah jelas. Berarti ada yang harus dikorbankan ya. Enggak semua juga, beda Nggak semua gitu. juga. Maksudnya enggak semua juga. Kan kita juga kadang gimana ya, pernah ngobrol gitu kan sama orang tua lah gitu kan. Ngobrol jadi dianggap dituakan lah gitu. Kan misalkan kita minta sesuatu ke yang yang orang pinter. Kita misalkan minta panglaris atau apa gitu kan. Kita nggak tahu perjanjian si orang pinter sama si gaibnya itu apa. Ya nggak? Benar sih. Setelah itu kan kadang ada masanya. Kalau beda kalau kita dibeli, entah kita ngewirid sendiri atau kita rajin sholat atau gimana, beda gitu kan. Rajin puasa beda kan, itu kan dibeli sendiri lah gitu. Tapi ketika kita datang ke itu pasti kan ada jangka waktu gitu, jangka waktu entah berapa bulan gitu. Pasti kan pas sepi mungkin itu jangka waktu habis lah gitu. Udah luasa gitu. Ya udah kadaluarsa, pasti nanti datang lagi. Kan nggak tahu juga gitu, mau perjanjian dia tuh apa, kan kita nggak tahu. Mungkin yang disebut kalau ada perjanjian tumbal itu, jadi kita sendiri sama makhluk itu, Bob. Kalau ada pelantara kan hubungannya, jadi ada kita nih ke orang pintar sama makhluk itu. Jadi kita nggak terlalu ini gitu di minta korbannya nggak ke kita, jadi ke orang pintar itu, kecuali kita langsung ke makhluk gaib yang mungkin dia mintanya apa dari kita langsung gitu. Kalau gua tahu sih ini sih yang kalau kayak gitu lebih ke kalau tumbal gitu ya, lebih ke misalkan pemujaan gitu. Pemujaan entah itu kayak model yang ngepet lah gitu. Kayak dulu kan Nah iya tuh kalau ngepet ya itu, ngepet gitu iya. kan, pemujaan ngepet itu kan jadi entah jadi babi ngepet atau jadi monyet atau apa Matinya gitu. ya. Nah itu pasti ada yang dikorbankan antara keluarga kalau nggak pegawainya. Yang gua tahu sih kayak gitu ya, pasti dia juga makan pun sebenarnya dia kaya itu sebenarnya nggak nikmat gitu. Nggak bahagia lah ya. Nggak bahagia, soalnya makannya aja di daun pisang. Oh diharuskannya gitu. Iya, Pantangan sama ya. ikan asin itu nggak boleh gitu, kayak makan daging, makan dia banyak iya duit, saya gitu. tidak menikmati men. Apa yang harus dinikmati Iya, dari kekayaan kayak gitu? Buat siapa coba? Iya. Gitu. Ah bener. Gue dengar cerita dari saudaranya, jadi gue punya temen nih, nah tetangganya apa saudaranya lah gitu,
dia kayak gitu. Iya. Cuman dia itu ngejalanin ngepetnya itu cuman di luar gitu. Jadi kita minta kaya, dikasih kaya, tapi syaratnya kita makan Di harus daun di daun pisang, pisang pakai ikan ikan asin. asin dan nikmat. Apa gitu. Wah, banyak duit kalau begitu mah atuh. Bego ya. Itu yang paling banyak mungkin dari cerita ini yang dikisahkan oleh Budel, ya ada hikmahnya juga yang kita tahu gitu Iya. kan, karena Kita ambil positifnya lah. ambil positifnya yang jelas ketika ingin mencari benda pusaka apa penghasilan, ada namanya yang diri kita itu yang dihilangkan gitu kan, kenikmatan kita itu dihilangkan gitu, jelas gitu kan, pertama gitu kan. Yang kedua mungkin ya harus ada yang dihilangin gitu, kayak tumbal gitu kan. Siapa sih yang mau? Ya iyalah, Anaknya apa apalagi bininya anak gitu kan. keluarga kita, gila. Kalau menurut gua sih ada hikmahnya gini ya, dari perjalanan hidup gua gitu Ya, kan. yang lu alamin kan. Yang gua alamin lah gitu. Buat apa sih kita kayak gitu kan? Kalau bener mau sukses mah ya kita usaha kerja keras gitu kan. Entah kita sholatnya kita benerin, puasanya kita perbaiki, puasa sunatnya, tahajudnya, duhanya, memang bener-bener kalau muslim gitu kan. Kalau misalkan non muslim ya ibadahnya, entah dia berdoa apa luhurnya yang udah meninggal gitu kan, ya kayak gitu aja. Soalnya kalau kita misalkan percaya nih pada suatu benda, terus apa yang kita kerjakan berhasil, pasti kita berpikirnya lebih ke wah kita berhasil karena benda ini gitu. Musyrik jatuhnya. Iya, musrik. Jadi kita lupa gitu, bahwa ada yang ngasih rezeki ke kita. Gitu. Yang gua alamin sih kayak gitu. Pernah kakak gua, abang-abangan gua bilang kayak gitu. Jangan terlalu percaya gitu. Kita mah ya lah, jalan aja dah. Ada Allah inilah, jangan takut lah gitu. Mau dapat berapa yang penting kita dapat rezeki gitu. Iya, soalnya kalau kita kan nggak tahu perjanjian sama orang pinternya itu apa gitu. Nanti Seperti kan apa ya? ya ketika apa nanti kita jadi setelah meninggal jadi budak ya kan kita nggak tahu. Itu sih hikmahnya gitu dari perjalanan hidup kayak gitu ya, mendingan udah lurus aja. Kalau mau jarah gitu kan, Niatnya ya. iya niatnya minta ke Allah gitu kan, nggak usah bawa surat lamaran atau kayak gimana lah gitu. Maksud gua bukannya gua menggurui gitu kan, gua juga sama orang bodoh gitu kan, cuman surat lamaran gue lucu itu. iya, cuman gua ngeliatnya aneh aja gitu kan, niat jarah kok bawa surat lamaran gitu, emangnya HRD apa gitu kan, aneh gitu ngeliatnya, kok bawa surat lamaran. Cuman kalau niat jarah mah jarah aja, minta ke Allahnya gitu kan jadi malah kita mensekutukan gitu, Musyrik lah yang malah gitu, timbulnya jangan. jadi musyrik gitu. Janganlah, jangan kayak gitulah. Apalagi zaman sekarang mah ya udah teknologi, ya bagaimana kita kreatif bakal sukses. Itu doang. Kita mau kerja, mau berusaha gitu. Kalau buat sekarang nih zaman-zaman yang kayak gitu doang. Makanya mungkin solusinya aja lah udah ya. Iya. Solusinya mungkin kalau nanti punya cerita lagi ya boleh. Ya boleh lah, nanti kita berbagi. Gue yakin sih kalau dia mah bener-bener banyak. Gue tahu dia mistis banget. Apalagi gue penelusuran. pernah kejadian sama dia nih. Gue balik dari mana tuh? Gue pipis tuh di pinggir jalan ya. Oh iya, di Kanang Roda. Sampai di kan besoknya kita punya jalan di gua nih. Iya. Kalau anak-anak kan Oh iya, Tawarna. Nah, saya nggak jadi ikut nih. Samping gitu ya. Gara-gara kencingnya saya kesambet. Aduh. Jauh lah. Oke, Agak. Rel ya. Thank you Ya, dah. oke siap. Makasih banyak ya udah diundang. Oke. Mungkin cukup sekian dan terima kasih. Salam. CS.